Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mabadi' Awwaliyah. Sekarang Al-Mab'atsu Tsaminu, kita masuk pembahasan yang ke-8. Kemarin kita sudah bahas Al-Mab'atsu Sabi'u, pembahasan yang ke-7 tentang mutlak dan muqayyad. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke-8, Al-Mab'atsu Tsaminu, pembahasan yang ke-8 fil mantuqi wal mafhum. Kita akan membahas tentang mantuk dan mafhum, atau biasa kita sebut, terkenal dengan sebutan tersurat dan tersirat. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Yang tersurat yang ditulis, yang jelas, yang bisa kita baca, itu namanya mantuk. Pemahaman dari apa yang tertulis itu namanya mafhum. Fal mantuku, maka yang dinamakan mantuk itu madalla alaihi lafzu, apa yang menunjukkan atasnya lafaz, apa yang menunjukkan atas lafaznya. Apa makna lafaz? Apa kena lafaz? Madalla alaihi lafzu, apa yang menunjukkan atas lafaznya. Fi mahallin nutqi, di tempat nutuk, pengucapan. Apa yang menunjukkan atasnya lafaz di tempat pengucapan. Inti apa kena mula membahas detail dengan mana? Maksud daripada lafaznya, itu maksudnya mantuk. Maksud daripada lafaz. Wal mafhum, sedangkan yang namanya mafhum, ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi, apa yang menunjukkan atasnya lafaz la fi mahallin nutqi, tetapi tidak pada tempat pengucapan. Jadi makna yang terkandung di dalamnya, itu namanya mafhum. Kalau mantuk, makna yang kita bisa baca langsung darinya, dari lafaz itu. Jadi sudah saya katakan, mantuk itu apa yang menunjukkan atasnya lafaz pada ketika pengucapan atau di tempat pengucapan. Makna yang langsung pada lafaznya, itu namanya mantuk. Sedangkan mafhum, makna yang tidak langsung pada lafaz. Jelas sampai di sini? Baik. Wal mantuku yanqasimu ila qismaini. Mantuk itu terbagi ke dalam dua bagian. Jadi mantuk dibagi menjadi dua bagian. Mana yang dua itu? Al-awwalu ma la yahtamilu ta'wil, yaitu apa yang tidak mencakup takwil. Apa orang takwil? Yang namanya takwil itu kalau dari segi usul fiqh, sarful makna an zahirihi, memalingkan makna dari nyatanya, itu namanya takwil. Lamun bahasa kita takwil yang mirip dengan tafsir. Takwil mimpi artinya tafsir mimpi. Takwil lamun bahasa kita kenen, apa kenen? Apa maksudnya dari lafaz itu takwil. Yang namanya mantuk ma la yahtamilu ta'wil, sesuatu yang tidak memungkinkan takwil. Artinya apa? Kalau tidak memungkinkan takwil, artinya maknanya jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi karena maknanya sudah tersurat di dalam lafaznya. Tidak perlu ditanyakan lagi. Wa yusamman nassu, dinamakan an-nas. Dinamakan nas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa siyamu thalathati ayyamin, maka puasalah 3 hari. Puasa 3
hari. Bagian langgar sumpah ini umpamanya. Puasa 3 hari. Kalau langgar sumpah 3 hari jelas di sini namanya nas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Katakanlah Allah itu esa. Esa tidak bisa dibagi, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu namanya nas. Tidak perlu ditakwil-takwil. Allah esa dah. Siam puasa bagi orang yang melanggar sumpah umpamanya puasa 3 hari. 3 hari apa kena telu jelo dia? Apakah sejelo terombok sejelo ataukah ada dua narak? Oh, jelas no. Telu jelo. 3 hari. Ini namanya nas. Tidak perlu takwil, tidak perlu penjelasan lebih jauh. Kira jelot tak puasa telu jelot. Kira jelot puasa Ramadan sebulan. Sebulan ini si walekur ini tolong rasa. Pokok noh jelas langsung sekadar kita baca kita sudah paham itu namanya nas. Wathan yang kedua bagian daripada mantuk ma yahtamilut ta'wil yaitu kalimat atau apa yang memungkinkan takwil. Yang memungkinkan penerjemah penafsiran. Artinya ketika kita baca, kita butuh pemahaman yang lain. Begitu kita baca, kita enggak langsung paham maksudnya dari kalimat itu, kita enggak paham maksud dari kalimat itu. Makanya kita membutuhkan takwil. Jadi, bagian yang kedua daripada mantuk yaitu ma yahtamilut ta'wil, apa yang memungkinkan takwil, membutuhkan makna yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua begitu. Wa yusamma adh-dhahiru dan dinamakan zahir. Jelas? Yang pertama mantuk itu namanya nas. Nas itu sudah paham begitu kita baca. Begitu kita baca, kita langsung paham. Yang kedua namanya zahir, butuh kepada penjelasan. Karena kalau tidak jelas dijelaskan nanti kita bisa bingung. Maknanya bisa terbalik kalau tidak dijelaskan. Wa qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin dan langit itu kami bangun dengan tangan. Berdua ini Allah Ta'ala jadiin. Pada imam presiden ke? Allah Ta'ala punya tangan. Na'udzubillah. Tidak boleh. Haram kita menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti tangan ini bagaimana maksudnya? Ini tidak jelas. Mantuk hadisnya mengatakan Allah membangun langit ini dengan tangan. Itu mantuk yang tertulis di dalam hadis, di dalam ayat, yang tersurat di dalam ayat mengatakan tangan. Tapi kita butuh pemahaman apa itu tangan maksudnya di sini. Allah ciptakan langit ini dengan tangan, Allah bangun dengan tangan. Berarti sama dengan kita pasang atap rumah kita dengan tangan. Nah, itu perlu penjelasan. Zahiruhu, kelihatannya ayat ini apa ni nak tu jamun enggak ada kalimat dalam kalimat lain nak bi aidin jam'u yadin zahiru zahirnya jam'u yadin jadi aidin itu jamak daripada kata yadin wa dzaka muhalun dan itu mustahil bagi Allah karena ketika disebut tangan otomatis yang tergambar di pikiran kita sebagai makhluk itu adalah tangan yang lumrah bagi kita. Ini tangan kita. Ketika kita memikirkan sesuatu selain kita, selalu yang terpikir tangan itu adalah tangan yang biasa. Umpamanya monyet. Monyet punya tangan. Hewan punya tangan. Boneka ada tangannya. Jadi ketika Allah sebut tangan, yang terpikir di benak manusia tangannya seperti kita. Makanya perlu takwil wa dzaka muhalun itu muhal mustahil dalam hak Allah Subhanahu wa taala pada zat Allah Subhanahu wa taala mustahil fasurifa ila ma'nal quwwati maka dipalingkanlah diterjemahkanlah ditakwil makna aidin
ila maknal quwwati, kepada makna kekuatan. Was-samaa'a banainaha biquwwatin, biaidin, begitu. Was-samaa'a banainaha biaidin, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan. Ini penafsiran ulama. Tapi sebagian ulama, terutama ulama salaf, banyak yang Allah menyebut was-samaa'a banainaha biaidin, Allah jadikan langit ini banainaha, kami bangun langit biaidin, dengan tangan. Jangan pikirkan tangan apa, tangan ini. Wah, ya ini Quran jak dengan tangan. Wah, enggak pikir-pikiran Malik. Enggak pikir-pikiran Malik. Jelas kan? Itu mantukul ayah. Makna yang tersurat di dalam ayat. Jelas? Jadi dibagi dua. Yang pertama, mantuk itu namanya nas. Nas ini begitu dibaca kita langsung paham. Yang kedua, zahir. Zahir ini butuh kepada takwil, butuh kepada penjelasan. Itu mantuk, makna yang tersurat. Yang kedua, mawal mafhum aidon, yang qasimu ila qismaini. Begitu juga mafhum, makna yang tersirat. Ada makna yang tersurat, makna yang ada pada lapasnya, begitu dibaca langsung kadang paham, kadang butuh takwil. Ada makna yang tersirat, atau makna yang sebaliknya, atau makna yang terkandung. Wal mafhum, yang kedua mafhum, disebut dengan makna yang tersirat. Apa itu mafhum? Wal mafhum aidan yanqasimu ila qismaini. Kemarin kita sudah bahas apa itu mafhum, dan sekarang pembagiannya. Wal mafhum aidan yanqasimu ila qismaini. Mafhum juga terbagi ke dalam dua bagian, pada dua bagian. Ada dua macamnya mafhum ini. Yang pertama, mafhumul muwafaqah. Ada namanya mafhumul muwafaqah. Pemahaman yang sesuai atau yang sama, itu namanya mafhumul muwafaqah. Apa itu mafhumul muwafaqah? Wa huwa ma kana al-maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi, yaitu apa yang didiamkan tentangnya, apa yang tidak disebut, didiamkan sesuai dengan apa yang disebut. Itu namanya mafhum. Apa yang tidak disebut sesuai dengan apa yang disebut, itu namanya mafhumul muwafaqah. Apa contohnya? Kaman idharbil abawaini, seperti tidak bolehnya atau tercegahnya memukul dua orang tua. Al mafhumu min qawlihi ta'ala, yang dipahami dalam firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada orang tuamu doang, dendik kena jok keluarga, jok dengan toak mano. Saja tidak boleh kita katakan kepada orang tua. Maka mafhumul muwafaqah, pemahaman yang cocok, pemahaman yang sesuai adalah kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Apa kena tidak disebutkan tapi maknanya sesuai, itu namanya mafhumul muwafaqah. Nanti akan seiring berjalannya waktu, kalau kalian sudah terbiasa membaca, nanti begitu kita baca Al-Quran, kita akan paham sendiri maksudnya mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah, kita akan paham sendiri. Jadi sekarang perhatikan saja. Fala taqul lahuma uffin, Allah katakan jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu Kalau saja tidak boleh, apalagi harus kita katakan, apalagi kalau kita pukul. Apalagi kalau kita sampai begejuh. Itu mafhumul muwafaqah. Al-Isra 23. Apa juga? Wa kaman ihraqi malil yatimi yatama, wa kaman ihraqi malil yatama. Contoh yang kedua, seperti membakar harta anak yatim. Ada dalilnya saya membakar anak yatim? Hara'uni Al-Quran, hara'uni hadis. Tidak bisa kita begitu caranya pakai dalil.
Misalnya ni harap dengan sedut harta anak yatim. Dia tu terlarang sedut harta anak yatim. Apa terlarang ni? Dia kanggo kakan harta anak yatim. Mun kakan doang dek kanggo apalagi tak sedut. Kakan doang dek kanggo apalagi tak sedai. Hedak. Ini mafhumul muwafaqah namanya. Tidak disebutkan di ayatnya tetapi dipahami karena maknanya sesuai min qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja mereka memakan di dalam perut mereka, memasukkan dalam perut mereka api neraka. Saking berbahayanya harta anak yatim. Jelas sampai di sini kan? Jelas wanita? Baik. Itu mafhumul muwafaqah, pemahaman yang makna tersirat yang sesuai dengan isinya. Tidak disebutkan tetapi maknanya sesuai. Wa mafhumul mukhalafah, yang kedua ada namanya mafhumul mukhalafah. Apa itu mafhumul mukhalafah? Mafhum artinya yang dipahami, al mukhalafah yang berbeda. Yang dipahami berbeda. Contohnya apa dulu maksudnya? Wa huwa ma kana al maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi, yaitu apa yang didiamkan, apa yang tidak disebut, maka al maskut, apa yang didiamkan anhu tentangnya, mukhalifan lil mantuqi bihi, berbeda dari apa yang disebut. Jadi apa yang didiamkan berbeda dengan apa yang disebut. Itu bedanya. Kalau mafhumul muwafaqah, apa yang disebut sama dengan apa yang tertulis. Apa yang tidak disebut sama dengan yang disebut, itu maksud saya. Apa yang tidak disebut sama maknanya dengan yang disebut. Sedangkan mafhumul mukhalafah, apa yang tidak disebut, apa yang disebut berbeda atau menyalahi makna yang disebut. Sebaliknya, mafhumul mukhalafah, mafhum yang dipahami mukhalafah berbeda. Apa yang disebut berbeda dari yang ditulis atau yang tersirat, no? Contohnya, ini contohnya. Ka'adami wujubiz zakati 'alal ma'lufati, seperti ketiadaan wajib zakat atas kambing atau binatang yang yang diupah caranya untuk dikasih makan. Ma'luf itu artinya binatang yang dikasih makan dengan cara dibelikan rumput-rumput. Kenapa? Karena al-mafhum min qauli sallallahu alaihi wasallam itu dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imatil ghanami zakatun, pada kambing-kambing yang dilepas, digembalakan, ada zakatnya. Nah, di hadis ini disebutkan bahwa kambing yang digembalakan, dilepas di gunung-gunung, dia makan sendiri, itu ada zakatnya. Berarti dipahami dari sana, kambing yang caranya dibelikan rumput itu tidak dizakatkan. Karena harga rumput mahal. Sekarang di kota banyak orang jual kambing di kota untuk usaha. Dari mana dia kasih makan? Dibelikan rumput mahal. Itu tidak dizakatkan. Beda dengan yang kambingnya dilepas, dia makan sendiri kambingnya, maka wajib dizakatkan. Contoh yang lain, contohnya supaya gampang. Contoh lain disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mafhumul mukhalafah. Nih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat yang baru dalam urusan kami, man ahdatsa fi amrina, kata Rasulullah, membuat yang baru dalam urusan kami, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Berarti kalau mengadakan sesuatu di syariat yang bukan tergolong dari syariat, maka tertolak. Kita sholat, 2 rakaat sholat subuh, sedikit sekali saya tambah 3 rakaat umpamanya, itu tertolak karena membuat yang baru, itu namanya baru. Kenapa? Bukan dari syariat, fahuwa raddun, itu tertolak. Berarti mafhumul mukhalafah dipahami dari ayat ini, ma huwa minhu fahuwa maqbul,
berarti yang termasuk dalam syariat maka diterima. Man ahdatsa fi amrina, jadi mafhumul mukhalafah, benar mafhumul mukhalafah tertulis di hadis, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, dalam agama kami, maka tertolak. Nah, mafhumul mukhalafah kebalikannya, ya kena kebalikan kanan. Berarti siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, ma huwa minhu, apa yang darinya dari agama kami, bahwa maqbulun, berarti diterima. Contoh, sekarang kita mengadakan maulid, ini contohnya. Kita akan mengadakan maulid. Isi maulid itu apa? Selawatan. Selawatan diperintah oleh Allah. Sedekah juga diperintah. Apalagi silaturahmi juga diperintah. Pengajian juga diwajibkan. Ada ngaji dan semuanya. Tanpa melihat ada yang campur bor antara wanita dan laki-laki. Ini kalau kita lihat inti daripada maulid itu umpamanya. Nabi mengatakan mengadakan suatu yang baru yang bukan dari agama. Ini semuanya dari agama, maka dipahami dari sana yang mendatangkan yang baru termasuk bagian dari agama, maka diteri. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Jelas? Tutuas kedi. Wa adamul haji fi ghairi ashhurin ma'lumatin. Yang kedua, contoh untuk yang mafhum mukhalafah yang ada di sini, makna yang terbalik dari makna yang tertulis, itu maksudnya. Ketiadaan haji atau tidak bolehnya haji pada selain bulan-bulan yang ditentukan. Bulan haji kana? Mana bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, wa Ashr Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Zul, itu bulan haji. Bulan haji lainnya niat haji tidak sah, masuk umrah. Yang niat haji di selain bulan haji tidak masuk haji. Jelas? Qala ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu punya bulan-bulan yang tertentu. Berarti pemahaman yang terbalik, haji di selain bulan tertentu tidak diterima. Karena ayatnya mengatakan haji ada bulan-bulan tertentu. Berarti haji pada bulan selain bulan yang sudah ditentukan tidak diterima. Namanya mafhumul mukhalafah, ngerti kan? Terakhir kan? Terakhir, wa jawazul bai'i yaumal jum'ati, dan yaumul jum'ati, bolehnya kita jual beli pada hari Jumat, idza lam yu'adzin muazzinun. Bolehnya kita jualan di hari Jumat kalau muazzin belum azan. Qala ta'ala, dipahami dari firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, kalau dipanggil salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Allah menyebutkan di sini kalau sudah azan Jumat maka tinggalkan jual beli. Berarti mafhumul mukhalafahnya kalau belum azan Jumat masih boleh jual beli. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Saya kira jelas di sini. Al-Fatihah bil futuhil munal qabul. تمام كل وصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.